Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana solehat ini? Biasa. Apakah ini masuk semua siswa-siswa ibu nih? Masuk masuk. Ini ada yang nggak masuk kan? Nggak ada yang masuk. Alhamdulillah pada saat pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, hari ini kita akan berjalan-jalan kembali ke masa lalu melalui topik sejarah leluhur bangsaku, negeriku pada zaman dahulu. Nah, pada materi kali ini diharapkan kalian mampu menyimpulkan teks narasi berupa cerita pendek, kemudian mampu menghubungkan simbol Pancasila dengan sejarah, mampu merangkum sejarah yang berhubungan dengan kearifan. Kita mulai dari diri kita sendiri tentang masa lalu yang pernah terjadi. Nah, soleh-solehah, apakah kalian ingat saat diri kalian masih kecil? Ingat tidak? Ingat, ingat. Ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang pernah terjadi di masa kecil kalian? Ada yang banyak, ada yang menyenangkan, ada yang kesulitan, ada kan banyak. Apa peristiwa yang paling membahagiakan? Coba siapa yang mau bantu? Oh, dengan siapa pergi ke pantai? Keluarga. Masih ada lagi yang mau datang hadiah. Oh iya, Masya Allah. Kasih sepeda. Oh iya, Alhamdulillah. Nah, anak-anak soleh-soleha, hari ini kita akan menjadi detektif waktu. Siapa yang mau jadi detektif waktu? Kita akan menyelidiki kejadian-kejadian di masa lalu yang sudah kita alami mulai dari kita lahir sampai sekarang ini. Nah, kita akan membuat teori waktu. Nah, Ibu akan membagikan tali dan kertas ini untuk kalian buat tali waktu seperti itu ya. Kalian eh, bisa menuliskan hal-hal yang kalian pernah lakukan, kemudian menempelnya di tali yang ada di situ ya. Silahkan, bisa? Bisa, Bu. Ada talinya? Talinya ya, dibuka ya. Kalian buat seperti itu ya. Ya, aku ya, mulai dari lahir, tanggal lahirnya kapan ya? Yang menggunakan itu selalu ibu. Ibu bebas, terserah ingatan kita saja. Asik. Ditulis, ditulis di bawahnya ya. Nanti jangan lupa ditempel di selotip. Warna-warni supaya kita mudah mengingat. Nanti kalau digantung pasti bagus.
Iya. Selanjutnya, iya. Ibu ini apa ibu? Ibu itu aku harus langsung. Wanita ini tidak wanita susah. Bebas-bebas aja gitu mas. Ah, teman-teman, ada yang teman aja. Ih, aku suka piknik sama ibu. Tiap hari minggu. Tapi hanya ke pasar sama. Ada yang masih belum kebagian sholat id? Aku, ibu sholat ibu. Ya, aku. Coba kita tempel di depan ya. Ya, tempel yang sudah tempel di depan. Eh, mau tinggal mana dulu? Ya, warna nah, seperti itu juga.
Ya. Gimana kamu udah bikin tanggal yang bagus ya. Mulai dari kita lahir sampai kita sekarang apa saja hal yang menyenangkan bagi kita. Nah, alhamdulillah Kak, you are the best. Nah, ya, kalian hebat ya. Nah, soleh-solehah kan kita tadi sudah berjalan-jalan ke masa lalu ya, tapi pernahkah kalian membayangkan punya mesin waktu? Kan kira-kira kalian pengen ke zaman apa tuh kalau punya mesin waktu? Aku pilih zaman kerajaan. Kerajaan. Oh iya sama kayaknya bukan di zaman dinosaurus pengen lihat T-Rex ya. Pengen lihat apa Brontosaurus ya. Ya. Ternyata bukan hanya kita aja loh yang penasaran sama kejadian di masa lalu. Banyak sekali orang yang penasaran dengan kejadian di masa lalu, Bu. Kenapa? Ya, kejadian di masa lalu itu bisa memberitahu kita kenapa dunia ini menjadi seperti ini sekarang. Dengan mengetahui hal-hal di masa lalu, kita menjadi tahu apa saja penyebab yang menjadikan dunia kita seperti sekarang saat ini. Nah, oke. Selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang tali waktu ya. Nah, sudah membahas tentang tali waktu. Nah, soleh-soleha, kita sudah akan mempelajari tentang cerita pendek ya. Kita akan mengetahui kejadian di masa lalu melalui cerita pendek. Oke, cerita pendek itu apa sih? Cerpen, cerpen, cerpen. Cerita terlalu panjang. Iya, betul. Nah, menurut buku yang dibaca ya, cerpen adalah sebuah bentuk karya sastra yang dipelajari dan diproduksi melalui proses belajar mengajar yang melibatkan praktek menulis secara berkelanjutan. Jadi diproduksi di dalam proses belajar mengajar atau sederhananya cerpen itu adalah karya sastra yang alur ceritanya itu ringkas dan padat. Oke. Tapi meskipun kalian kan sudah pada tahu ya cerpen itu apa ya, tapi ternyata mungkin ada yang udah pernah baca cerpen. Cuma ternyata ada masalah nih, tidak semua orang itu tahu caranya apa mengetahui unsur-unsur intrinsiknya, apa lagi alur ceritanya itu seperti apa, kesan moralnya seperti apa. Tidak semua orang bisa memahami setelah meskipun setelah membaca cerpen. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya mengetahui unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Oke. Tiba-tiba ngagetin aja. Kan kalian tadi udah bikin waktu ya.
Pada hidup ya, sore-sore. Aku namanya.
menceritakan tentang tahun waktu yang sekarang setelah kalian mendengar cerita yang disampaikan oleh si Pengil yang tadi tuh. Nah, sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok ya, 2 orang ya. Ini kelompok, satu kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Nah, setiap kelompok silahkan diskusikan. Yang pertama nih kelompok satu ya, yang kelompok satu ya, mengenai kira-kira tadi yang diceritakan oleh Ruyuk itu temanya apa ya, dan juga alurnya seperti apa. Lalu kalau kelompok dua nih, siapa tokoh yang tadi muncul di dalam cerita, siapa itu, di mana sih orangnya itu, gimana ya. Dan kelompok tiga, lalu pesan moral apa yang bisa diambil tentang cerita kerajaan Majapahit yang tadi. Oke, silakan berdiskusi. Ibu beri waktu 2 menit ya. Siapa yang mau menyampaikan pendapat kelompoknya? Satu orang saja tidak apa-apa. Ya, kelompok satu. Apa tadi temanya? Temanya mengenai sejarah. Oh, ya, benar, Masya Allah. Terus? Alurnya karena bercerita dari masa lalu ke depan, tapi alurnya maju. Iya, benar, pinter. Kelompok dua. Tadi apa? Tokohnya siapa aja yang muncul? Raden Wijaya, Bu. Ya, gimana tuh si Raden Wijaya tuh? Cerdas dan bijaksana. Iya. Siapa lagi tadi? Vikrama Wardana. Oh, ya, gimana gitu? Dia itu cerdas, menyatukan Majapahit, pun dan juga Sabah. Oh, iya betul. Siapa lagi? Yang dulu. Ya itu cerdas, bijaksana. Ya, siapa lagi? Itu ambisius. Iya, setia. Lalu yang terakhir nih, pesan bisa dari kami. Pemimpin sebuah negara harus jujur dan bijaksana agar tidak maju. Bila bersama bisa menentukan sebuah negara, bahkan negara yang besar sekalipun. Iya benar ya. Ternyata dari cerita di masa lalu tadi kita jadi bisa tahu. Ternyata kalau sebuah negara itu dipimpin oleh pemimpin yang jujur, yang bijaksana, bisa membawa negaranya kepada kemajuannya, jadi semakin hebat. Tapi meskipun hebat, kalau misalnya terjadi perpecahan, itu bisa menghancurkan negaranya. Meskipun negaranya hebat, itu pentingnya memelihara persatuan. Oke. Nah, kalian hebat ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk diri kita. Karena kita mau tepuk the best, ikutin ya, ikutin ibu ya. Ya, I am the best. You are the best. We are the best. Ye ye ye. Itu ya sekalian ya. Satu dua tiga. I am the best. You are the best. We are the best. Ye ye ye. Nah, setelah tadi mempelajari tentang cerpen, kita juga penasaran gak sih kira-kira kehidupan di masa lalu itu sama gak ya sama kita? Apakah sama-sama punya data negara atau tidak? Kamu mengingat tentang Pancasila? Nanti kemudian menyebutkan isi dari Pancasila. Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Ya, Persatuan Indonesia. Kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral, etika, dan hukum bagi bangsa Indonesia. Ternyata Pancasila yang kita kenal saat ini telah tumbuh bibitnya sejak zaman dahulu kala, terutama sejak zaman Kerajaan Majapahit. Dan game ini ada sangkut pautnya dengan Pancasila yang kita kenal saat ini dan Pancasila sejak zaman Kerajaan Majapahit. Melalui permainan yang akan kita mainkan ini, kamu akan diajak untuk mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Game ini tidak hanya seru anak-anak, tapi juga akan membantumu memahami lebih dalam tentang akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kita mulai saja ya gamenya. Ya, Bu. Pada titik ini, silakan cocokkan lambang Pancasila mana yang sejalan dengan bukti penerapan Pancasila pada zaman Kerajaan Majapahit. Ayo, cocokkan lambang Pancasila mana yang sejalan dengan bukti penerapan Pancasila di Majapahit. Yang ini terdapat prasasti yang mengatur tentang pembagian tanah secara adil. Selesai di sini. Ini ya. Selanjutnya kita negara Kertamaga yang merumuskan kemegahan Majapahit yang menyatukan Nusantara. Kira-kiranya gimana nih? Satuan Indonesia. Satuan Indonesia ini ya. Ada dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada pada candi yang menggambarkan upacara keagamaan. Oke, sekarang dibuatnya sistem irigasi yang baik untuk pertanian seluruh rakyat Majapahit. Lancar. Ini hingga kita kirim ya jawabannya. Semoga benar. Bismillah. Yeah. Ya, benar-benar. Game itu terdapat beberapa poin bukti penerapan Pancasila di zaman Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, nah, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang game yang ada di game bangsa yang kita lakukan ya. Nah, di sini ada poin rali-rali pada candi yang menggambarkan upacara keagamaan berhubungan dengan sila. Apa itu?
Salib ini menunjukkan bahwa di zaman kerajaan Majapahit sudah ada agama yang dianut oleh rakyat Majapahit. Rakyat Majapahit juga sudah mengenal sikap toleransi sejak zaman dahulu kala. Selanjutnya, nah di game tadi itu ada poin dibuatnya sistem irigasi yang baik untuk pertanian seluruh rakyat Majapahit. Berhubungan dengan sila kedua, apa itu? Berkat irigasi yang dibuat oleh pemerintahan kerajaan Majapahit, tanaman di Majapahit tumbuh subur dan semua orang punya cukup makanan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Majapahit peduli pada kesejahteraan rakyatnya, sama seperti nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila. Jadi, sistem irigasi Majapahit itu bukan hanya soal air, tapi juga tentang keadilan dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, di game tadi itu ada poin kitab Negara Kertagama yang melukiskan kemegahan Majapahit yang menyatukan Nusantara. Poin ini berhubungan dengan sila ketiga. Apa itu? Persatuan. Kitab Negara Kertamaga yang melukiskan kemegahan yang menyatukan Nusantara. Kitab Negara Kertagama adalah seperti buku cerita tentang kerajaan besar Majapahit. Buku ini menceritakan bagaimana Majapahit bisa menyatukan banyak pulau dan kerajaan kecil menjadi satu negara. Sama seperti kita yang harus bersatu. Dan orang-orang Majapahit juga saling membantu dan bekerja sama. Jadi buku ini tuh mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang ada di sila ketiga Pancasila. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, di game tadi itu ada poin di zaman Majapahit ada Dewan Penasehat Raja dalam mengambil keputusan. Poin ini berhubungan dengan sila keempat. Di zaman kejayaan Kerajaan Majapahit, Raja tidak mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Ia dibantu oleh Dewan Penasehat yang terdiri dari para ahli, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Dewan ini berperan memberikan masukan dan pertimbangan sebelum raja mengambil keputusan. Kita lanjut ya, anak-anak. Nah, dan yang terakhir di game tadi itu ada poin terdapat prasasti yang mengatur tentang pembagian tanah secara adil. Poin ini berhubungan dengan sila kelima. Yang apa? Dalam prasasti upaya kerajaan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya tanah. Nah, barusan tuh penjelasan dari game yang tadi ya anak-anak. Ada sangkut pautnya dengan Pancasila yang kita kenal saat ini dan Pancasila yang kita kenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Ternyata kita sudah belajar banyak ya betapa majunya Kerajaan Majapahit. Mereka memiliki nilai-nilai luhur yang sangat relevan dalam Pancasila yang kita anut saat ini. Mari kita lihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa nilai-nilai Pancasila masih tertanam di dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu ada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti orang Majapahit yang membangun candi untuk beribadah.
Sikap yang harus kita miliki, kita harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain, terus saling saling itu bisa jadi. Terus apa lagi? Saling menghormati antar. Ya, bisa jadi ya. Lanjut dari Pancasila yang kedua, kemudian kemanusiaan. Nah, delegasi di Majapahit menunjukkan pentingnya menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyatnya. Nah, sama seperti kita yang harus saling membantu dan peduli terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan kita. Ada cerita lain? Saling membantu. Betul. Ada lagi? Tolong menolong. Ah, betul sekali. Nah, poin selanjutnya, poin ketiga itu persatuan di Indonesia. Majapahit berhasil menyatukan Nusantara. Kita sebagai generasi muda harus menjaga persatuan dan kesatuan. Sikap yang harus kita miliki yang harus menjaga persatuan dan kesatuan serta menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Kemudian sila keempat Pancasila. Nah, sekali. Dewan Penasehat di Majapahit menunjukkan pentingnya musyawarah mufakat. Kita juga harus berani menyatakan pendapat, menghargai pendapat orang lain dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Aturan pembagian tanah di Majapahit menunjukkan keadilan sosial. Kita harus memperjuangkan keadilan bagi semua orang tanpa memandang status sosial atau latar belakang sosial. Atau latar belakang sosial. Si semangat, kan? Masih banyak nih jalanannya ini. Kita semangat aja ya, mau ya. Oleh yang super duper amazing, berikan 2 jempol kalian ke teman di samping kalian sambil bilang you are amazing. Tepuk tangan dong. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana orang-orang di masa sekarang bisa mengetahui keberadaan kerajaan yang berdiri sekitar 700 tahun yang lalu. Dari mana ya? Cuma tahu bahwa ada kerajaan Majapahit. Soleh-soleha, menurut kalian bagaimana orang masa kini bisa mengetahui kerajaan Majapahit? Saya Pak, dari peninggalan-peninggalannya Pak, kayak Andi. Ya, kita di masa sekarang bisa mengetahui kerajaan Majapahit adalah berdasarkan bukti-bukti peninggalan kerajaan Majapahit. Dari cerita yang disampaikan tadi, cerita yang disampaikan tadi itu memiliki bukti yang berupa artefak, relief, termasuk candi-candi prasasti ya.
Nah, tapi ada masalah nih, peninggalan-peninggalan ini banyak yang rusak karena oleh bencana atau oleh tangan-tangan manusia. Nah, sekarang kita akan lihat video. Kehidupan mereka berupa peninggalan-peninggalan bersejarah. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar cerita tentang kerajaan yang besar bernama Majapahit yang berdiri sekitar 700 tahun yang lalu. Namun, pernahkah kalian penasaran bagaimana orang-orang sekarang bisa mengetahui kejadian di masa lalu? Nenek moyang kita meninggalkan banyak bukti tentang kehidupan mereka, berupa peninggalan-peninggalan bersejarah. Apa saja peninggalan mereka yang bisa kita pelajari sampai sekarang? Mari kita simak video berikut. Candi Wringin Lawa. Candi ini sebenarnya adalah sebuah gapura atau pintu gerbang. Nama Wringin Lawa berasal dari bahasa Jawa yang artinya pintu beringin. Konon, dulu di sekitar gapura ini terdapat pohon beringin yang besar dan rindang. Candi Wringin Lawang terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasinya yang tak jauh dari pusat kota Trawulan semakin memperkuat dugaan bahwa candi ini memiliki peran penting dalam kehidupan Kerajaan Majapahit. Candi Penataran. Candi ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut. Candi ini menjadi saksi bisu kejayaan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Majapahit. Pembangunan Candi Penataran dimulai pada masa Kerajaan Kediri, tepatnya pada tahun 1190. Namun, candi ini terus dikembangkan dan diperluas pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Banyak relief dan bangunan tambahan yang dibuat pada masa ini. Candi Penataran bukan hanya satu bangunan, melainkan merupakan kompleks candi yang terdiri dari banyak bangunan utama dan pelengkap. Relief-relief pada dindingnya menceritakan berbagai kisah, seperti Ramayana, Krisnayana, dan kisah-kisah sejarah lainnya. Banyak ditemukan artefak bersejarah di sekitar kompleks candi, seperti arca, prasasti, dan perkakas kuno. Candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan bagi umat Hindu aliran Siwa. Nama Candi Tikus memang terdengar unik dan sedikit aneh. Saat pertama kali ditemukan pada tahun 1914, kawasan di sekitar candi tersebut merupakan sarang tikus. Candi Tikus adalah sebuah petirtaan atau tempat pemandian. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak pancuran air di dalam bangunan candi. Bentuk bangunan Candi Tikus menyerupai sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk segi empat dan terbuat dari batu bata merah. Uniknya, dalam bangunan Candi Tikus digunakan dua jenis batu bata dengan ukuran yang berbeda. Hal ini menunjukkan tingkat keahlian para pembuat batu pada masa itu. Candi Tikus dipugar secara menyeluruh pada tahun 1984 hingga 1985. Proses pemugaran ini dilakukan untuk mengembalikan keaslian bangunan dan melestarikan untuk generasi mendatang. Kitab Negara Kertagama adalah sebuah karya sastra Jawa kuno berbentuk Kakawi, ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Istilah negara Kertagama sendiri memiliki arti yang dalam, yaitu keadaan negara yang sempurna, terutama pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kitab ini berisi tentang luasnya wilayah kekuasaan Majapahit
yang mencakup banyak pulau di Nusantara. Kerajaan Majapahit pada saat itu memiliki pemerintahan yang kuat dan teratur. Selain itu, menceritakan kehidupan masyarakat yang makmur termasuk dari sisi seni, budaya, dan agama. Dalam kitab ini juga menunjukkan kerajaan Majapahit yang memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Kitab Negara Kertagama menjadi sumber sejarah yang sangat penting bagi para ahli untuk memahami kejayaan kerajaan Majapahit. Kitab Sutasoma juga merupakan karya sastra Jawa kuno yang sangat berharga yang ditulis oleh Empu Tatsular pada abad ke-14. Kakao ini mengandung pesan mendalam tentang toleransi dan persatuan. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia berasal dari kitab ini. Terima kasih untuk pertanyaan. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari soal yang tadi atau diskusi yang tadi? Boleh. Ya, silakan. Pendidikan itu pasti ada masa lalu itu pasti menceritakan sesuatu. Nah, masa lalu berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang masa depan sehingga peninggalan di masa lalu itu tidak boleh dirusak, ada tetap ada lestari sampai untuk anak kita ke depannya, Pak. Oke, terima kasih untuk kesimpulan hari ini. Soleh-soleha, kita telah mempelajari tentang Kerajaan Majapahit. Kita sekarang akan masuk ke dalam aplikasi. Andi, seorang anak yang menyukai sejarah, secara tak terduga melakukan perjalanan waktu ke masa Kerajaan Majapahit menggunakan mesin waktu. Di sana, ia menyaksikan langsung kehidupan rakyat Majapahit yang sederhana namun penuh dengan nilai-nilai penduduk Majapahit pun ternyata sudah mengenal agama dan menjunjung toleransi. Mereka bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dan juga bergotong royong menolong sesama. Perbedaan yang mencolok antara kehidupan di masa lalu dan sekarang membuatnya semakin menghargai kemajuan namun Andi juga menyadari pentingnya melestarikan warisan budaya leluhur. Pengalaman ini mengunggah semangatnya untuk mempelajari sejarah lebih dalam dan mengajak teman-temannya untuk ikut serta dalam upaya pelestarian budaya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan soal aplikasi yang tadi sama soal LKPD yang ada di dalamnya. Di dalam LKPD-nya ada tulisan aplikasi tadi yang ini ya, ceritanya, lalu ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan, silakan kalian isi. Kemudian selain itu juga ada pertanyaan yang mencakup seluruh pelajaran tadi yang kita mulai dari awal sampai akhir. Silakan dikerjakan ya, soleh-soleha. Ya, Ibu.
Ada yang bisa tolong bantu sebutkan pertanyaan yang pertama tadi tentang aplikasi, coba. Bagaimana kondisi kehidupan di masa lalu? Ya, tulis ya, bagaimana kondisi kehidupan di masa lalu. Yang soal kedua apa? Bagaimana Pancasila di masa lalu? Ya, berdasarkan cerita yang tadi ya, bagaimana sih dulu tuh Pancasila tuh penerapannya seperti apa? Yang ketiga apa? Bagaimana kita harus melestarikan peninggalan sejarah kerajaan Jepang sekarang. Kita sudah belajar tentang peninggalan bersejarah ya. Sudah tahu juga apa yang menyebabkan kehancurannya, kerusakannya. Terus bagaimana cara kita melestarikan peninggalan bersejarah. Oke, udah. Oke, udah. Nah, sekarang di baliknya ada soal LPPD. Kalau yang sudah selesai mengerjakan soal aplikasi, bisa mengerjakan soal LKPD. Yang ada enam, ya, ya silakan dikerjakan ya. Gambar yang baru. Jadi nomor satu. Kami juga kembali kemana lagi tuh pakai mesin waktu seperti tadi kita ya. Sepertinya ya Bu. Masih dari mana ya? Biar itu dan tidak tertukar dengan kemarin. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah? Bisa. Oke, bisa. Ya, bisa. Itu pernah cari pernah cari tikus? Ya, gimana di sana? Cari tikus, bagus nggak? Bagus ya. Ya. Seperti kolam ya, tadi seperti yang di video ya. Ya, kolam-kolam ikan gitu. Iya, aku juga pernah pergi ke itu. Aku mati kami, aku kan tadi pernah aja sama tambahan itu. Oh iya, tadi nggak ada di sini ya. Apa coba? Bukan peninggalannya, iya kan? Kan peninggalan kerajaan kerajaan lagi. Iya, sudah boleh dikumpulkan? Yuk. Alhamdulillah.
Nah, kita stretching dulu. Ikuti gerakan Bapak ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi. Waktu tahu kalau pemimpin itu harus gimana tadi? Harus berbijaksana. Ya, ternyata juga di zaman sekarang tadi dibahas, diperlihatkan ya, ada peninggalan-peninggalan yang membuat kita semua tahu sekarang bahwa pernah ada kerajaan yang hebat di masa lalu. Nah, anak-anak, dari pembelajaran ini kita jadi bisa mengetahui bagaimana cara kita bersikap ke depannya supaya menjadi negara yang lebih sehat, yang lebih baik, yang lebih hebat. Kemudian tadi berdasarkan aplikasi ini ya, ternyata di kehidupan masa lalu seperti apa tadi jawabannya? Hmm, orang-orangnya seperti apa tadi? Orang-orangnya saling zaman dulu itu kan agamanya berbeda ya, ada agama itu agama. Ternyata mereka juga bertoleransi. Terus kemudian bagaimana sikap kita nih seharusnya sebagai orang zaman sekarang nih? Menjaga sih, tidak melupakan nilai-nilai yang masa lalu sudah. Alhamdulillah ya, semoga sudah mengerti semuanya ya bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara. Dan ya, dengan mempelajari masa lalu kita jadi tahu bagaimana kita harus bersikap di kemudian hari untuk menjaga negara kita. Baik, terima kasih soleh-soleha. Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.